Mari kita mulai kembali perjalanan kita di episode ke-6 ini. Jadi kemarin kita sempat dapat Darwin Núñez karena kita sudah tidak mungkin lagi mendapatkan Openda. Dan memang pada akhirnya kita harus berlapang dada. Kita punya serepannya adalah Darwin Núñez. Mudah-mudahan sih kita punya secercah harapan gitu ya, karena target utamanya sebenarnya adalah si Openda. Tapi ya mudah-mudahan dapatlah chemistry-nya antara si Dobbik sama si Darwin Núñez kayak gitu. Itu kita dapat tuh Darwin Núñez. Nah sekarang kayaknya karena Darwin Núñez kita udah dapat, kita harus balikin si Ferguson. Karena kita udah punya 3 pemain penyerang, ada Becker, ada Dobbik, dan juga ada Darwin Núñez. Dan sebenarnya juga kita bisa memanfaatkan Werner untuk sebagai penyerang gitu ya. Tapi ya nanti kita lihat lah. Tapi sebenarnya pada akhirnya kita nggak butuh si Ferguson. Daripada memang dia menjadi cadangan mati gitu ya, nggak pernah kita pasang, akhirnya kita buang saja. Dan ini dia guys, kayaknya fix untuk 6 bulan ke depan gitu ya. Kita bakal punya Dobbik, Núñez, di tengahnya Dybala. Terus kita punya Werner sama Apip, di tengahnya mungkin kita pakai Cristante. Terus kita punya Mancini, Ndika sama Wesley dan juga Angelino. Terutama memang kita punya punya lapis kedua yang cukup lumayan mengkhawatirkan ya, karena ini dia lapis keduanya tuh. Berarti Dobbik kita harus keluarin karena Dobbiknya kan ada di tim utama. Si Jan Dejas kayaknya bakal jadi penyerang karena mau nggak mau kita nggak punya penyerang lagi. Kita cuma punya penyerang 3 gitu ya. Paling nanti kita bakal bikin si Jan Dejas ini striker bayangan lah gitu, support dari striker sebenarnya yaitu si Becker. Terus kita punya Sule, Pellegrini. Terus kayaknya si Reyes bakal kita majuin ke depan karena sebenarnya dia juga bisa RM kan. Tapi kita bakal coba juga sih nanti beli pemain mau nggak mau, karena kita punya satu lobang yang belum terpenuhi yaitu di penyerangan kiri ya. Ya mari kita coba untuk mengejar penyerang kiri itu. Sebenarnya saya punya beberapa nama untuk melengkapi penyerang kiri itu. Terutama saya punya Okafor, terus David Neres, sama si Gustav Isaksen. Cuman memang ternyata mereka ini punya overall yang cukup tinggi gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya nanti cuman jadi pemain pelapis gitu. Kalau menurut gue sih sampai sekarang masih sayang ya, karena sebenarnya kita masih butuh 1 pemain lagi atau bahkan 2 pemain lagi untuk di back kanan, back kiri, sama di paling nggak kita punya 1 serepan untuk pemain belakang cadangan, center back gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pilih yang terbaik. Dan kayaknya sih kita bakal memilih pemain yang biasa-biasa aja untuk di back kirinya gitu, karena kita punya Reyes juga yang bisa jadi pemain sayap lagi, punya jadi gelandang kiri gitu ya. Jadi ya paling kayaknya kita bakal menimbang-nimbang tuh. Kita juga punya Chidera Juke juga lumayan bagus dan lumayan cepat, tapi rada sayang aja gitu ketika 1 pemain bagus terus nggak bisa kita mainin secara reguler gitu. Jadi mendingan kita beli pemain yang biasa-biasa aja gitu, karena dia bakal cuma jadi super sub aja gitu. Dan ya karena pada dasarnya kita emang ngebutuhin pemain-pemain yang bagus gitu. Jadi kita harus memutar otak gimana caranya biar finansial ini tetap bisa ngejar pemain yang bagus gitu. Dan juga kita juga tetap bisa punya pelapis yang bagus untuk melewati musim ini gitu. Jadi jangan terlalu jor-joran. Dan kayaknya ini dia, kayaknya Dreuk, bacanya apa nih, Dreuk, kayaknya
pemain ini yang bakal kita ambil, dan mau nggak mau ya karena overallnya 70 dan otomatis dia kayaknya masuk di pemain rotasi kan. Kalau pemain rotasi masih oke-oke aja ketika dia nggak dimainin beberapa lama gitu, jadi kita tetap bisa aman untuk melakukan rotasi gitu. Jadi kayaknya sih Derweh apa sih bacanya itu ya, pemain itu yang bakal menjadi salah satu incaran kita pada gelandang kiri kita. Mari kita coba untuk menawar dia. Umurnya 23 tahun, overallnya 70. Kenapa gua pilih dia? Karena memang murah. Yang kedua, mudah-mudahan sih bisa ditukar sama pemain-pemain yang gak masuk menjadi pilihan kita di squad pada musim ini ya. Mau lagi dia. Dan dia mintanya adalah cash crush. Overallnya 70, tapi yang gua suka pace-nya dia. Tadi pace-nya di 92-93 kan, jadi lumayan banget untuk menambah puzzle-puzzle di squad kita gitu. Jadi itu doang sih sebenarnya. Karena target awalnya adalah kita pengen ngebentuk tim yang besar gitu ya. Jadi kita harus menabung untuk itu semua, dan nggak apa-apa punya pemain yang biasa-biasa aja. Kalau untuk cuman rotasi aja gitu nggak apa-apa sih menurut gua. Jadi ini adalah sebuah pilihan untuk menabung biar besok-besoknya kita punya uang lebih banyak. Terutama sih memang kayaknya gue harus butuh pemain tengah untuk melapis si Mancini dan Ndika. Kayaknya si Maras Kumbula dan juga si Hermoso nggak cukup kuat untuk melakukan itu semua. Dan walaupun sebenarnya memang kita harusnya punya 5 pemain back tengah gitu ya, dan gue sekarang masih punya 4. Walaupun sebenarnya kita udah punya Saint Juste kemarin, tapi Saint Juste kan sebenarnya dia multi posisi kan, jadi kita bisa taruh dia di mana aja, tapi harus kita punya 5 pemain murni yang benar-benar pemain tengah. Dan kayaknya sih Mickey van de Ven, pemain Tottenham Hotspur yang harus kita kejar. Nah tuh kan benar, kalau dilihat kan berarti dia squad role-nya cuma rotation kan, berarti ya oke-oke aja ketika dia nggak kita mainin lama gitu, tapi ketika dia dibutuhkan mudah-mudahan sih bisa membantu kita gitu. Kita coba di harga gajinya di 15 juta, mau nggak dia ya? Mudah-mudahan sih mau. Dia minta 21 lagi, pinter banget lagi, berarti dia naik gaji kan, mau nggak mau tuh ya. Karena kita juga nggak punya pilihan banyak, jadi ya dia yang bisa kita ambil untuk melengkapi posisi itu. Dan ya mudah-mudahan kita bisa menabung lebih banyak dan menjual pemain-pemain yang nggak kita pakai ya, karena sejujurnya dia bakal kita pakai. Dia ini punya atribut pace-nya tinggi gitu, jadi akan tetap kita pakai di pertandingan-pertandingan penting, ataupun sebenarnya pertandingan-pertandingan yang nggak penting ya gitu ya, kayak kayak ngelawan klub-klub di bawah kita, jauh di bawah kita ya, dia bakal jadi pemain lapis kedua atau lapis ketiga kayak gitu. 5 juta dari PSV, apakah dia A? Wah, dapat A kan? Karena ya tadi emang kita udah nggak punya pilihan lain, dan kita emang tuh kan bener, kita nggak punya pembanding atau kita nggak punya serepan daripada si Werner. Dan juga sebenarnya Werner juga bukan posisi murninya kan sebagai gelandang kiri itu gitu. Jadi pasti manajemen menganggap kalau ini adalah negosiasi yang bagus kayak gitu. Jadi kayaknya udah fix nih untuk formasi kita di pertengahan lagi di awal musim ini. Kayaknya sih di pertengahan nanti bakal berubah lagi, karena Dybala kan nggak mau memperpanjang kontrak, jadi mau nggak mau kita harus punya serepan yang benar-benar bisa ngebuat kita aman gitu. Walaupun nanti pokoknya sih kalau gua sih bakal ngelakuin kalau si Dybala ini nggak mau memperpanjang kontrak di pertengahan musim, ya mau nggak mau kita harus lepas dia, dan bahkan kita harus jual dia biar kita sama sekali nggak dapet biar kita dapat
harga jualnya, dan biar kita nggak sia-sia gitu ngelepas si Dybala kayak gitu. Menjelang penutupan bursa transfer ya, karena memang si Dybala ini nggak mau memperpanjang kontrak kan, ya dia bakal menjual dirinya ke klub lain gitu. Dan sebenarnya sih gue pribadi nggak mau ngejual dia nih ya, gue sama sekali nggak mau. Tapi karena RB Leipzig, dia mau nggak ya kalau misal kita tukar sama Xavi Simons, karena Xavi Simons kan juga punya satu posisi yang sama kan sama si Dybala. Mari kita coba sama Xavi Simons, tapi kita coba dulu sama Openda ya, mau nggak dia sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir dengan harga Openda 54 kan sebenarnya sayang banget kan kita ngejual si Dybala gitu, karena si Dybala bisa kita jual di harga 70-an atau bahkan 80 gitu. Tapi mari kita coba sama si Xavi Simons, mau nggak dia nih dengan 0 coba, atau ya kita coba dengan 4 lah, kita coba, mau nggak dia ya. Atau kita coba sama kode 18 sih ya, mari kita cobalah dengan 15, mau nggak ya dia. Nah tuh kan dia malah tukar sama pemain yang lain, karena sebenarnya kayaknya sih si RB Leipzig juga ngebet nih untuk ngedapetin si Dybala. Mau gak mau gimana ya, sebenarnya gue sih pribadi pengen mempertahankan Dybala ya, karena Pellegrini pun juga nggak terlalu cukup bagus untuk mengarungi mengarungi di formasi kita itu dengan sendirian, karena gue sama sekali nggak punya pemikiran lain sih siapa pemain tengahnya ini untuk untuk menopang gitu. Gue cuman kepikiran kayaknya kalau Bellingham lebih enak nih ya tapi kayaknya Bellingham harganya udah ratusan juta deh. Jadi mau nggak mau kita menutup kita menutup bursa transfer pada kali ini dengan satu pemain yang nggak bisa kita jual dan nggak mau juga memperpanjang kontrak, yaitu adalah Dybala. Dan ini dia transfer historinya. Gila si Tijani Raiders. Dia kan berarti baru banget pindah dari Manchester City ya, karena karena ini saya buka lagi gitu, jadi dia langsung pergi ke Paris Saint-Germain, PSG. 135 tadi tuh ya. Nah kalau misalnya di kita sendiri sebenarnya kita lebih banyak ngeluarin pemain tuh ya. Ada yang dipinjemin, ada juga yang kita jual sama sekali ya. Mau nggak mau ya inilah inilah formasi terakhir kita berarti. Jadi ini adalah untuk formasi mengarungi di 6 bulan kemudian. Kita bakal pakai formasi ini. Lihat bursa transfernya udah ditutup, tapi si Dybala sama si Angelino langsung punya tawaran transfer gitu. Ini tandanya memang si Dybala nih nggak mau kayaknya nih untuk bertahan di Roma. Tapi kita coba ya. Kalau misalnya sampai pertengahan musim dia masih nggak mau memperpanjang kontrak, ya mau nggak mau kita bakal jual dia sih, karena kita juga nggak mau sia-sia nggak dapat apa-apa nanti. Nih ya, kita bujuk sekali lagi, tuh kagak mau dia pasti sakit banget, padahal kita udah naruh dia di krusial dan kemarin-kemarin kita udah mainin dia terus kan. Ini kamu kenapa Dybala. Jadi cukup dilema sih ya, ini kita jual atau kita pertahanin. Tapi sesungguhnya kalau gue jual ini si Dybala, gue sama sekali nggak punya bayangan siapa yang harus ngegantiin si Dybala ini gitu, karena gue pengen punya pemain tengah yang lengkap gitu, bagus, passingnya bagus, shootingnya bagus dan segala macam, dan kayaknya itu cuma ada di Dybala gitu. Mau nggak mau. Tapi mari kita coba untuk bernegosiasi sama si PSG yang mau nih. Kita tuker sama pemainnya, oh nggak ya dia ya. Tapi pemainnya aja udah tinggi banget tuh, 91 si Rangers. Ya ini mah sulit sih kayaknya bakal
bakal kita tahan dulu lah sampai akhir musim ini, mau nggak mau nih si Dybala. Dan nanti kita bakal ketemu di episode selanjutnya, mudah-mudahan setelah pertandingan berjalan gitu ya, Dybala kita tetap mainin. Dia masih mau bertahan di AS Roma, tapi nggak tahu lah nih masa depannya gimana. Tapi kalau misal memang di pertengahan nanti dia tetap nggak mau, ya sudahlah, kita selesaikan saja, kita buang saja si Dybala. Bukan dibuang sih ya, kita jual saja si Dybala. Kalau memang kita masih butuh banget nih pemain, dan mau nggak mau kita harus mikir lagi gitu, siapa yang jadi pemain tengahnya. Kalau kalian punya usul, mau dong kalian kasih alternatif pemain tengah yang tentunya sebagus Dybala ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.